Pakai Iya. pewarna alami boleh, misalnya Terus pakai henna, oke. pakai, seduhan teh hitam, Mhm. pakai seduhan kopi, tapi of course tidak akan senyata kalau diwarnain dengan pewarna rambut, Pewarna, iya tetapi iya. bisa menutupi sebagian dari warna putih tersebut gitu. Mhm. Jadi boleh dicabut atau tidak, sebagai dokter bilangnya pasti enggak. Tapi Mhm. kalau seandainya tadi Bu Angel kan bilang gatel banget gitu ya, ya pengen dicabut ya cabutlah dengan hati-hati gitu. Kalau seandainya terpaksa harus dicabut, cuci tangan dulu gitu, terus Mhm. cabutnya ya jangan brutal gitu. Sore, Doksan. Sore, pendengar Sonora semua. Saya Angel. Saya mau tanya. Ini kebetulan kan temanya pas banget ya, ngebahas tentang uban. Nah, kebetulan saya ini sudah beruban dari usia SMA. Nah, lalu memang bukan cuma satu gitu, banyak gitu. Tadinya di kelinciran rambut, kelinciran kepala gitu, yang apa, yang di tengah-tengah itu ya. Nah, tadinya seputar itu aja. Tapi lambat laun, ih kok banyak ya gitu. Terus saya iseng tuh tanya sama papa saya, katanya memang dari keturunan oma, ibunya papa itu ada yang seperti itu, dan oma juga begitu. Kata walaupun papa saya enggak ya gitu. Tapi ke anaknya papa tuh cuma saya. Nah, yang mau saya tanya, katanya itu uban nggak boleh dicabut. Kalau dicabut numbuhnya bisa lebih banyak. Itu mitos atau fakta ya dok? Terus kan uban itu kadang ada yang gatel ya. Nah itu kalau nggak dicabut kayaknya nggak puas gitu. Terus nanti numbuh lagi nggak dok kalau misalnya kita cabut, terus numbuhnya lagi hitam atau putih ya dok? Sama seperti uban gitu. Menarik nih. Makasih ya dok, selamat sore. Oke, ini banyak pertanyaan menarik nih dari Ibu Angel. Pertama adalah yang saya mau tanyakan dulu soal keturunan, Dok. Jadi yang genetik itu dari omanya ya kan? Iya. Tapi papahnya nggak numbuh. Kemudian anaknya juga cuman dia doang nih yang numbuh. Berarti anak-anak yang lainnya enggak. Iya. Berarti bisa gitu ya? Bisa. Bisa Karena ya? setiap ini ada pasangannya kan. Jadi ada gen itu ada dua. Misalnya Oh, kalau ini kita jadi belajar biologi nih, jadi iya. keingetan. Oke. Intinya perpaduan antara gen ayah dan gen ibu itu akan menimbulkan kemungkinan apakah anaknya ini nanti rambutnya akan putih atau tidak. Gen perpaduan gen ini nggak bisa kita tentukan memang Iya, dari memang dari sananya gitu. sananya, Jadi dari kalau Tuhan. seandainya dia bisa lompat generasi, kayak di segmen 1 tadi kan udah dijelaskan ya, bisa aja orang tua kita tidak, tapi kakek nenek kita, jadi lompat ke kita gitu. Iya. Seakan-akan enggak papa mama enggak ada, kok aku ada. Pas dicek neneknya ada misalnya, atau kakeknya ada, jadi bisa lompat. Dan nah ini di Ibu Angel juga sama nih, kayaknya lompat karena di papahnya kan enggak. Iya. Nah di dia ada. Dan itu Jadi nggak bisa putus ya dok ya, kalau udah sekali gen nasib sih ya. nasib ya. Oke, terus kemudian yang kedua nih soal dicabut atau nggak dicabut, ini persoalan sejuta umat nampaknya ya. Ini juga Ibu Sarah juga soalnya bertanya juga, boleh sering dicabut nggak gitu. Sebenarnya kalau uban ini gimana sih dok, boleh dicabut atau enggak sebenarnya? Sebenarnya kalau nanya dokter, tidak ada sih dokter yang menyarankan cabut aja gitu, nggak ada. Ya, nggak Paling ada. diwarnain aja kalau ngerasa terganggu gitu. Oke. Kalau misalnya takut, pewarna kan nanti ada zat kimia gitu, pakai Iya. pewarna alami boleh. Misalnya Terus, pakai henna, oke. pakai seduhan teh hitam, pakai seduhan kopi. Tapi of course tidak akan senyata kalau diwarnain dengan pewarna rambut, tetapi iya. bisa menutupi sebagian dari warna putih tersebut gitu. Jadi boleh dicabut atau tidak, sebagai dokter bilangnya pasti enggak. Tapi kalau seandainya tadi Bu Angel kan bilang gatel banget gitu ya, ya pengen dicabut ya cabutlah dengan hati-hati gitu. Kalau seandainya terpaksa harus dicabut, cuci tangan dulu gitu, terus cabutnya ya jangan brutal gitu. Nah terus pertanyaan berikutnya lagi tadi apa, tumbuh lagi atau tidak Iya, ya? kalau misalkan dicabut apakah Tumbuh lagi apa tumbuhnya enggak? tuh Kalau tumbuh hitam atau uban lagi? uban lagi atau pink gitu. Enggak, aku masih jadi pink. Ya, Bu Angel, kalau misalnya tumbuh lagi setelah dicabut, iya, sepanjang kita nyabutnya itu tidak merusak akar rambutnya. Kalau dicabutnya hanya sekali-sekali aja di akar rambut tersebut, biasanya
Ini kita ngomong biasanya ya, biasanya akar rambutnya nggak rusak, rambutnya akan tumbuh kembali. Tapi kalau dicabut terus-menerus pada akar rambut yang sama, akar rambutnya bisa cedera, bisa luka, bisa rusak. Nah, kalau akar rambutnya itu rusak, maka rambut di tempat itu, karena setiap helai rambut kan ada akar rambutnya, ada rumahnya, maka rambut di rumah tersebut nggak tumbuh lagi. Jadi yang penting itu adalah akar rambutnya. Kadang-kadang kalau kita nyabut rambut kan di ujungnya itu suka ada putihnya, bening-beningnya yang kayak kalau dipencet agak lembek-lembek, terus baru rambutnya kan. Nah, itu bukan akar rambut. Oh, itu bukan. Itu tuh apa? Yang putih-putih di bawah apa namanya ya bagian dari rambut, yang tapi itu bukan akar rambutnya, itu mengisi akar rambut. Akar rambutnya tuh rumahnya nempel di kepala kita. Nggak bisa kita ambil juga ya. Enggak. Jadi walaupun kecabut bersama dengan bagian yang lembek-lembek di bawahnya itu, tetap akan tumbuh sepanjang rumahnya itu, akar rambutnya itu masih bagus. Jadi tergantung akarnya, dicabut terus rambut berikutnya akan tumbuh lagi. Terus pertanyaan berikutnya nih, Bu Angel borong nih pertanyaannya ya. Tumbuhnya nanti gimana? Tumbuhnya akan sesuai dengan warna rambut yang dicabut. Lagi dong. Iya, tidak akan berubah. Jadi kalau yang dicabut rambutnya hitam, ya nanti tumbuhnya hitam lagi, nggak akan karena dicabut tumbuhnya jadi putih. Kan ada yang kayak gitu ya, makin dicabut nanti makin banyak loh gitu kan. Kesannya seakan-akan habis dicabut nanti jadi semua putih gitu. Nggak akan mengubah warna rambutnya. Jadi kalau yang dicabut hitam ya tumbuhnya hitam lagi. Yang dicabut abu-abu tumbuhnya abu-abu lagi. Yang dicabut putih tumbuhnya akan putih lagi. Penonton kecewa nih. Pasti Bu Angel juga harapannya yang tumbuh hitam ya. Iya, Bu Angel ternyata tidak gitu. Tapi mungkin harus diwaspadai. Memang kemungkinan ini keturunan sangat besar karena mengingatkan dari SMA neneknya. Iya, kalau Ibu Angel kan dari SMA kan. Iya kan, berarti kan ada faktor keturunannya kuat. Tetapi tetap harus dicek lagi apakah ada gejala-gejala yang lainnya enggak yang menunjukkan bahwa mungkin ini sebenarnya kurang nutrisi, atau mungkin ini sebenarnya ada stresnya. Tadi juga Ibu Angel kan cerita kalau semenjak mulai pertama kali tumbuh rambut itu di SMA cuman sehelai dua helai, tapi kemudian lambat laun menyebar. Nah, dari yang awalnya dikit kemudian menyebar, itu ada faktornya lagi nggak, Dok? Bisa karena memang faktor genetiknya, bisa karena memang usia. Karena memang bertambah usia, memang normal si selnya itu akan berhenti berproduksi, membuat zat warna rambut. Dulu tuh waktu saya kecil, saya suka diminta tolong sama ayah untuk mencabut uban pakai pinset. Nah, kalau pakai pinset itu boleh nggak? Boleh ya. Sepanjang tidak menimbulkan luka. Tapi sebenarnya kalau nggak harus dicabut gitu, nggak gatel, nggak menimbulkan keluhan, kenapa harus dicabut? Iya, ini toh pede aja ya. Iya. Kita kan juga masih pede-pede aja. Rambut putih itu tanda kebijaksanaan loh. Ini aja putih gitu. Kalau terganggu dengan kalau menurut keyakinan saya, rambut uban itu pertanda kita senang, happy dan kaya. Ya nggak apa-apa sih, kan yakin beda-beda gitu ya. Menurut keyakinan saya. Ya kan? Kalau menurut keyakinan saya rambut putih itu tanda orangnya bijaksana. Bagaimana kalau keyakinan Anda? Boleh nih komen nih keyakinan. Menurut keyakinan saya rambut putih itu pertanda gitu kan. Tadi yang Ibu Angel cerita juga rambut putih gatal. Nah itu kalau gatal tuh kenapa? Sebenarnya nggak banyak kaitannya sih. Rambut putih itu tidak menimbulkan keluhan apa-apa. Iya, tidak menimbulkan keluhan apa-apa selain warnanya yang berubah. Lantas kenapa bisa gatal tuh ya? Pasti nggak mungkin jarang keramas dong. Kulit kepalanya, atau karena terlalu sering dicabut kemudian terjadi reaksi. Gitu bisa ya kalau dicabut. Atau karena zat pewarna, mungkin dia mewarnai rambutnya nggak cocok dengan zat kimia atau hair care-nya. Karena keseringan dicabut bisa ya tumbuh reaksi, akhirnya gatal. Bisa. Oh iya ya. Nah makanya jangan keseringan kalau gitu Ibu Karena Angel kan ya. bisa jadi peradangan, bisa jadi bengkak di akar rambutnya. Udah percaya diri aja ya sahabat Sonora. Kalau misalnya merasa terganggu dengan penampilan, ya itu diwarnain. Iya, diwarnain. Kalau mau yang hasilnya luar biasa bagus, pakai zat pewarna yang zat kimia. Kalau takut mau pakai yang natural, pilihannya juga banyak. Bisa pakai teh, bisa pakai kopi, bisa pakai henna.